Pada penghujung tahun 2024, dunia menyaksikan peristiwa bersejarah yang akan membentuk kembali perdagangan dunia dan aliansi ekonomi. Forum Logistik Dunia pertama, yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi, mempertemukan perwakilan bisnis lebih dari 30 negara. Di tengah kemegahan acara tersebut, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Saudi, Saleh bin Nasser Al Jaser, meluncurkan pengumuman yang inovatif, pembentukan Zona Ekonomi Khusus atau KEK Saudi Tiongkok pada tahun 2025. KEK ini, yang membentang seluas 4 km persegi, akan berlokasi strategis di dalam Bandara Internasional Raja Salman. Langkah ini tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga menandakan perubahan besar dalam strategi ekonomi Arab Saudi dan hubungannya yang semakin dalam dengan Tiongkok. Untuk memahami pentingnya pengumuman ini, kita harus menyelidiki perjalanan ekonomi Arab Saudi. Dikenal sebagai kerajaan minyak, Arab Saudi telah lama identik dengan cadangan minyak yang besar. Dengan cadangan minyak terbukti sekitar 267 miliar barel, yang mencakup 17,3% dari total cadangan minyak dunia, Arab Saudi telah menjadi pemain dominan di pasar minyak dunia. PDB negara itu meroket dari 225 triliun rupiah pada tahun 1973 menjadi 275 triliun rupiah yang mencengangkan pada tahun 2024. Sebagian besar dibantu oleh ekspor minyaknya. Namun, ketergantungan pada minyak ini juga merupakan pedang bermata dua, pergeseran dunia menuju energi terbarukan dan volatilitas harga minyak telah menggarisbawahi perlunya diversifikasi ekonomi. Menyadari hal ini, Arab Saudi meluncurkan rencana visi 2030 pada tahun 2016, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak dan mendorong ekonomi yang lebih beragam. Rencana tersebut membayangkan Arab Saudi sebagai mesin ekonomi dunia, dengan fokus pada pengembangan manufaktur, logistik, dan perdagangan internasional. Rencana visi 2030 bukan sekedar dokumen kebijakan. Ini adalah peta jalan komprehensif untuk masa depan Arab Saudi. Di antara proyek-proyek andalannya adalah Kota Masa Depan Baru, kota besar senilai 7.500 triliun rupiah yang membentang seluas 26.500 km persegi. Proyek ini, bersama dengan proyek-proyek lain seperti Kota Neom dan Oasis Perkotaan Riyadh, mewakili ambisi Arab Saudi untuk menjadi pusat inovasi, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, permata mahkota visi 2030 adalah Zona Ekonomi Khusus Saudi Tiongkok. KEK ini bukan sekedar proyek ekonomi. Ini adalah langkah strategis yang sejalan dengan tujuan Arab Saudi yang lebih luas untuk diversifikasi ekonomi dan integrasi dunia. KEK Saudi Tiongkok, yang akan dibangun di dalam Bandara Internasional Raja Salman, adalah proyek yang berani dan inovatif. Dengan luas 4 km persegi, KEK akan dibagi menjadi 3 area fungsional utama: kawasan logistik atau industri ringan, kawasan perdagangan internasional, dan kawasan pendukung hunian. Area ini bertujuan untuk meningkatkan rantai pasokan lokal Arab Saudi dan menarik perusahaan multinasional. Dengan berfokus pada logistik dan industri ringan, Arab Saudi berharap dapat mengurangi ketergantungannya pada minyak dan menciptakan basis ekonomi yang lebih beragam. Kawasan ini akan berfungsi sebagai simpul penting dalam rantai pasokan dunia yang menghubungkan Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Area ini juga akan menyederhanakan proses bagi perusahaan asing untuk mendirikan perusahaan di Arab Saudi. Dengan meningkatnya proteksionisme perdagangan, kawasan perdagangan internasional akan memberikan layanan terpadu yang efisien bagi bisnis yang ingin memasuki pasar Timur Tengah. Hal ini khususnya bermanfaat bagi perusahaan Tiongkok yang sering menghadapi kesulitan dalam menavigasi lanskap perdagangan yang kompleks di kawasan tersebut. Untuk menarik bakat internasional,
Kek akan mencakup area hunian yang lengkap dengan fasilitas perumahan, layanan kesehatan, perbelanjaan, dan hiburan. Lingkungan hidup kerja bermain ini dirancang untuk menciptakan komunitas dinamis yang menarik bagi para profesional dunia. Pemilihan Bandara Internasional Raja Salman sebagai lokasi Kek bukanlah suatu kebetulan. Bandara yang tengah mengalami perluasan besar-besaran ini akan menjadi salah satu bandara terbesar dan tercanggih di dunia. Pada tahun 2050, bandara ini akan menangani 185 juta penumpang setiap tahunnya dan lebih dari 3,5 juta ton kargo. Lokasi bandara yang strategis dan fasilitas canggih menjadikannya pusat ideal untuk logistik dan perdagangan dunia. Selain itu, lokasi Kek di dalam bandara memberikan keuntungan yang unik. Bisnis yang beroperasi di dalam zona tersebut akan mendapatkan keuntungan dari prosedur bea cukai yang disederhanakan, perjalanan bebas visa, dan akses langsung ke pasar dunia. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya pengangkutan barang secara besar, menjadikan Kek sebagai pusat logistik yang kuat antara Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Meskipun manfaat ekonomi dari Kek Saudi Tiongkok jelas, proyek tersebut juga memiliki implikasi geopolitik yang besar. Hubungan yang semakin erat antara Arab Saudi dan Tiongkok terjadi pada saat dinamika kekuatan dunia sedang berubah. Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Arab Saudi, telah menyatakan kekhawatiran tentang Kek tersebut, khususnya dimensi militernya yang potensial. Desain Kek, yang mencakup ketentuan untuk kehadiran militer Tiongkok, telah menimbulkan kecurigaan di Washington. Beberapa ahli berspekulasi bahwa Kek tersebut dapat berfungsi sebagai pos terdepan yang strategis bagi Tiongkok di Timur Tengah, yang memberinya pijakan di kawasan yang sangat penting secara geopolitik. Bagi Arab Saudi, Kek tersebut memberikan bentuk jaminan keamanan, karena kehadiran pasukan Tiongkok dapat menghalangi musuh potensial. Kek Saudi Tiongkok merupakan bukti sinergi ekonomi yang berkembang antara kedua negara. Bagi Arab Saudi, Kek merupakan langkah penting menuju tercapainya tujuan visi 2030. Dengan bermitra dengan Tiongkok, Arab Saudi memperoleh akses ke investasi, teknologi, dan keahlian Tiongkok yang penting bagi transformasi ekonominya. Bagi Tiongkok, Kek memberikan gerbang strategis ke Timur Tengah dan Eropa. Dengan 70% impor minyaknya berasal dari Timur Tengah, Tiongkok memiliki kepentingan pribadi dalam mengamankan pasokan energi yang stabil. Kek tidak hanya akan memfasilitasi perdagangan, tetapi juga memperkuat pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Meskipun Kek Saudi Tiongkok memiliki potensi besar, namun bukan tanpa kesulitan. Timur Tengah tetap menjadi kawasan dengan volatilitas geopolitik, dan keberhasilan Kek akan bergantung pada kemampuan Arab Saudi dan Tiongkok untuk menavigasi kompleksitas ini. Selain itu, keberhasilan Kek akan bergantung pada kemampuannya untuk menarik bisnis dan bakat internasional, yang akan membutuhkan penciptaan lingkungan yang ramah bisnis dan mengatasi potensi hambatan budaya dan peraturan. Namun, peluangnya jauh lebih besar daripada kesulitannya. Kek berpotensi menjadi pusat dunia untuk perdagangan, logistik, dan inovasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk Arab Saudi dan Tiongkok, tetapi juga untuk seluruh kawasan. Seiring berjalannya proyek ini akan diawasi ketat oleh dunia, karena dapat menandai era baru kerjasama ekonomi dan geopolitik. Zona ekonomi khusus Saudi Tiongkok di Bandara Internasional Raja Salman, lebih dari sekedar proyek ekonomi. Ini adalah simbol tatanan dunia baru. Seiring hubungan yang semakin erat antara Arab Saudi dan Tiongkok, mereka membentuk kembali situasi ekonomi dunia dan menantang struktur kekuasaan tradisional. Kek mewakili visi yang berani untuk masa depan, yang merangkul inovasi, kolaborasi, dan saling menguntungkan.
Saat kita menatap ke depan hingga tahun 2025 dan seterusnya, KEK Saudi Tiongkok berdiri sebagai mercusuar harapan dan peluang. Ini adalah pengingat bahwa di dunia yang semakin saling terhubung, jalan menuju kemakmuran terletak pada kemitraan dan kerjasama. KEK bukan hanya bukti ambisi Arab Saudi dan Tiongkok. Ini adalah bukti potensi tak terbatas dari kecerdikan dan kolaborasi manusia. Jadi, saat kita memulai perjalanan yang mengasyikkan ini, mari kita terus menatap cakrawala. Zona ekonomi khusus Saudi Tiongkok bukan sekedar proyek. Ini adalah janji masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera bagi semua. Dan saat kita menyaksikan fajar era baru ini, satu hal yang jelas, dunia tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.